warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sedah Marbintorib, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 4 Kleng, Kabupaten Jepara, bersama rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yunita, guru SD 4 Kleng, mengajar kelas 2. Selamat pagi Bu Yunita. Selamat pagi Pak Senda. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-supervisi ya Bu ya. Sebelum saya mengamati berjalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Nah, adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, adapun percakapan saya lakukan hari ini adalah kenapa kita melakukan pra-supervisi, adalah tujuannya untuk melakukan persiapan awal Bu, persiapan awal sebelum nanti kita melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik, supaya nanti kegiatan nanti yang Ibu lakukan bisa berjalan lebih lancar, lebih baik. Nah, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid. Nah, begitu ya Bu ya. Iya, Nah, Pak. adapun beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Ibu Yunita. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam kegiatan proses pembelajaran nanti itu apa Bu? Terima kasih Pak Senda. Jadi tujuan pembelajaran nanti yang ingin dicapai itu yang pertama menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda, ya. Terutama itu benda-benda yang ada di sekitar kita, ya. Perubahan wujud benda seperti itu. Lalu anak-anak juga menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan yang ketiga, perkalian dua bilangan. Itu ada 3 pokok dalam tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya sampaikan ke anak. Oh iya, betul. Iya baik Bu. Dari beberapa tujuan yang Ibu sampaikan tadi, ya, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dari beberapa tujuan yang Ibu sampaikan tadi? Area pengembangan yang ingin saya capai yang berkaitan dengan literasi dan numerasi, Pak. Ya, berkaitan dengan makna kosakata itu masuknya literasi, ya. Anak-anak bisa menyebutkan keragaman benda di sekitar, dan kemudian numerasinya juga ada perkalian dua bilangan saja. Jadi dalam pengembangan itu nanti areanya itu mencakup 2 hal itu untuk anak-anak berkaitan dengan literasi dan numerasi. Jadi terintegrasi. Oh begitu ya. Jadi dalam proses area pengembangan nanti Bu Yunita fokusnya pada literasi dan numerasi ya Bu ya. Oke baik Bu. Dalam pembelajaran yang Ibu lakukan nanti, kira-kira strategi yang Ibu lakukan nanti atau Ibu terapkan dalam proses pembelajaran nanti apa Bu, supaya kegiatan pembelajaran itu bisa terlihat menyenangkan, siswa aktif, kemudian bisa memperoleh apa yang ingin Ibu capai, begitu Bu. Ya, strateginya nanti yang akan saya laksanakan dalam pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran berkelompok. Setelah itu di dalam kelompok itu nanti saya akan menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan LKPD yang nantinya anak-anak akan ada gambar, nanti anak menggunting, menempel, dan itu salah satu trik anak bisa lebih bergembira, senang dalam kelompok. Ada 5 orang anak, dan nanti akan saya bagikan lembar kerja untuk mereka. Dan lembar kerja itu ada gambar dan juga ada praktek menggunting, menjodohkan. Jadi anak-anak nanti bekerja dengan senang karena tidak hanya menulis gitu ya kan. Literasi juga tidak harus menulis gitu ya. Mereka akan menggunting, menempel, mencocokkan. Dan setelah itu mereka akan melakukan diskusi dengan cara menempel mana yang sesuai antara nama benda dengan
tulisannya, gitu deh Pak. Nah setelah itu, setelah selesai, anak juga akan salah satu maju ke depan untuk melakukan presentasi. Jadi mereka juga belajar untuk berbicara, tidak hanya menulis tapi berbicara, dan mereka juga saya ajarkan untuk lebih percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Jadi strateginya adalah kelompok dan ada prakteknya, ada presentasi, dan mereka saya ajarkan juga untuk nanti mengajukan pertanyaan kepada temannya. Iya baik Bu, terima kasih Bu. Gini ya, jadi intinya pada strategi yang Ibu lakukan, salah satunya adalah kerja kelompok dan LKPD-nya yang sudah Ibu Yulita sebutkan tadi ya. Oke baik Bu. Nah sekarang gini Bu, untuk pelaksanaannya Bu, Ibu nanti akan melaksanakan pembelajaran ini kapan Bu? Rencananya nanti saya akan melakukan pada hari Rabu, 2 hari kemudian setelah hari ini ya Pak Senda. Jadi nanti saya akan persiapan dulu, nanti hari Rabu saya akan melakukan pembelajaran ini, dan tentu saja saya akan mempersiapkan dengan matang supaya nanti hasilnya juga bagus dan anak-anak juga senang ketika pembelajaran dilaksanakan. Iya Bu, jadi nanti 2 hari lagi Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran ini ya Bu ya. Ya gini Bu, nanti pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran, saya akan datang ke kelas Ibu ya. Di situ nanti saya akan melakukan supervisi kelas Bu ya. Saya nanti akan mengamati, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Setelah itu saya akan melanjutkan ke dalam kegiatan pasca observasi. Nah ini Bu, jadi sebelum percakapan ini kita akhiri, nah apa sih yang Ibu dapatkan dari kegiatan percakapan ini Bu? Yang saya dapatkan dari percakapan ini Pak Sunda, saya jadi tahu apa tujuan pembelajaran saya nanti, terus apa area yang harus saya kembangkan untuk anak-anak agar mereka belajar dengan senang, lalu strategi apa yang akan saya gunakan, dan tentu saja media-media nanti yang cocok dengan pembelajaran saya nanti apa saja yang perlu saya persiapkan ya. Contohnya medianya proyektor, lembar kerja, dan lain-lain juga harus saya persiapkan dengan matang agar pembelajaran itu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Jadi kita semua sebagai seorang guru berharap agar pembelajaran yang kita lakukan itu pembelajaran yang tentu saja menyenangkan dan berpihak pada ibu. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Nanti kita akan ketemu di hari Rabu pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Nanti kita akan ketemu 2 hari lagi ya Bu ya. Ya, demikianlah kegiatan pra observasi yang kami lakukan. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sindro Martin Mori, calon guru kuliah angkatan 9 dari Kabupaten Jepara. Saya bertugas di SMP Polri, Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya. Saya Bu Gita Jayati, guru SD Negeri Polri kelas 2. Baik, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, baik Bu. Dalam percakapan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Gita terkait dengan jalannya proses observasi di kelas pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Nah, tujuan diadakan observasi kelas ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi di kelas tadi? Ya, terima kasih Pak Sendra. Observasi yang dilakukan tadi di kelas itu alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan memang apa yang menjadi target saya, walaupun belum ada kekurangan, belum sesuai harapan, tapi saya harap itu menjadi masukan nantinya untuk saya bagaimana cara saya mengajar, mengelola kelas lebih baik karena adanya observasi tadi. Semoga nanti ke depan saya bisa mengajar lebih baik dan juga berdampak bagi anak-anak dan mereka juga lebih menyenangkan di kelas. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pada area pengembangan yang Ibu sampaikan ketika di pra observasi? Nah, seingat saya ada satu Ibu Gita yang menggunakan pada area numerasi dan literasi. Nah, kemudian langkah-langkah yang digunakan Ibu tadi apa? Ya, area yang saya kembangkan itu yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan, yaitu tentang IPA, perubahan wujud benda, itu juga ada kaitannya dengan literasi dan numerasi. Jadi akan saya kembangkan untuk literasinya tentu saja dengan cara berbagai menggunakan game education bisa. Yang sudah saya lakukan di pembelajaran itu kan memakai gambar, ada kata yang harus ditempel. Bagaimana anak-anak bisa mencocokkan itu gambar dengan kata, itu kan juga literasi ya. Anak-anak juga menyebutkan ini benda apa dengan verbal langsung, itu juga termasuk dalam literasi. Lalu untuk numerasinya itu menjumlahkan benda-benda itu atau menghitung beratnya, itu juga termasuk dalam numerasi. Jadi saya gabungkan pembelajaran wujud benda dengan literasi dan numerasi, saya integrasikan semuanya, jadi mencakup 3 hal. Ada pembelajaran IPA-nya, sains-nya, ada masuk literasi, ada masuk numerasi, jadi semua terintegrasi gitu Pak. Ya, baik ya. Memang kalau saya amati tadi memang yang dilakukan tadi salah satunya adalah numerasi dan literasi memang terlibat. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan tadi, kira-kira Bu Gita itu menemukan kendala-kendala atau kekurangan dalam pelaksanaan tadi apa aja? Ya tentu saja kendala ada, misalnya untuk pengelolaan anak, apalagi anak kelas 2 yang masih suka bermain ke depan ke belakang lari-lari seperti itu, sudah termasuk kendala yang saya hadapi. Di kelas rendah otomatis seperti itu, dan juga mungkin kekurangan saya itu untuk benda konkret mungkin ditambah. Untuk visualnya memakai proyektor itu sudah saya maksimalkan, tapi untuk mungkin penambahan untuk benda-benda konkret biar anak bisa langsung melihat, bisa langsung untuk memegang, juga nanti misalnya ada yang perlu dihitung atau perlu dipegang seperti apa, wujud benda padat atau cair, itu anak-anak harus lebih banyak, mungkin itu yang akan saya tambahkan untuk olahraga yang konkret. Yang dilakukan Bu Gita itu kalau berdasarkan pengamatan saya itu kurangnya hanya di peraga yang kita belajar konkret. Itu memang yang saya amati seperti itu. Nah, sehingga
sehingga ketika kita menggunakan benda konkret untuk peraga, siswa itu bisa langsung ngerti. Ternyata kalau misalkan bukan benda wujud, itu guru kita bisa langsung menggunakan yang bersifat nyata atau konkret. Jadi anak lebih paham. Begitu ya Bu. Terima kasih waktu yang sudah diberikan sama saya, sudah mengikuti kegiatan pasca observasi dan pra observasi. Mudah-mudahan di kegiatan selanjutnya Bu Yunita bisa melaksanakan kegiatan yang juga dan menghasilkan apa yang diinginkan bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Bu Yunita. Sama-sama Pak Senda. Terima kasih Bu. Ya, Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan diminta saya adalah dari percakapan pasca observasi yang telah Bapak dan Ibu lakukan ini, saya akan memberikan sedikit penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah Bu Yunita lakukan, di mana pada saat pelaksanaan pembelajaran Bu Yunita mengangkat tema ya, mengangkat tema tentang program wujud benda untuk kelas 2. Dan kalau saya melihat dari perbincangan tadi, alhamdulillah ternyata Bu Yunita sudah bisa membuat sebuah konsep yang terintegrasi antar beberapa materi, di mana dalam materi IPA yaitu program wujud, Bu Yunita mampu untuk mengintegrasikan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dalam bidang itu. Ya, literasinya ini mengangkat literasi di dalamnya, di mana kita sudah berusaha mengajak anak-anak untuk membuat ejaan sesuai dengan benda yang mereka lihat. Kemudian juga kita sudah mengangkat numerasi, di mana ini ada kaitannya dengan pelajaran matematika, dan itu adalah merupakan sebuah bisa dikemas dalam bentuk tematika yang diberikan untuk pelaksanaan tersebut. Kemudian dalam kaitannya proses coding itu sendiri, Pak Senda selaku observer juga sudah berusaha untuk menggali apa sih kendala-kendala yang mungkin Bu Yunita alami, dan alhamdulillah juga dari penggalian kendala ini Bu Yunita sudah timbul gagasan ataupun ide-ide yang bisa digunakan sekaligus sebagai solusi dari kendala yang Bu Yunita alami, di mana menurut Bu Yunita ada dua kendala yang akan dilakukan selama proses pembelajaran, yaitu yang pertama dari peserta didik, yang kedua adalah proses pembelajaran itu sendiri. Dalam kaitannya dengan kendala peserta didik, di mana ada anak yang pengelolaan kelasnya ya kurang maksimal, Bu Yunita sudah melakukan penerapan eksekusi di dalamnya gitu ya, di mana anak-anak sudah bisa Bu Yunita handle, sehingga dia termotivasi kembali pada proses pembelajaran dan fokus. Kemudian untuk proses pembelajaran sendiri, Bu Yunita akan melakukan ataupun menerapkan media yang seharusnya dalam bentuk konkret ya, dan dalam pelaksanaannya Bu Yunita menggunakan video, dan nantinya pada pembelajaran yang akan datang akan menggunakan benda-benda konkret, sehingga dalam pembelajaran nantinya selanjutnya itu anak tidak hanya memahami konsep secara abstrak tetapi juga dia sehingga secara menurut saya coaching ini sudah berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti apa yang menjadi ilmu yang diberikan enggak ya, harapan saya semoga ilmu yang sudah ditularkan kepada Bu Yunita ini bisa diterapkan nantinya dalam pembelajaran selanjutnya, sehingga harapan kita yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila bisa tercapai. Yang bisa saya sampaikan. Terima
terima kasih waktu untuk saya dan sudah diberikan dan saya kepada Ibu Susi selaku kepala saya dan Bu Nita untuk rekan sahabat. Mudah-mudahan untuk tugas-tugas selanjutnya ketika saya menyelesaikan program ini bisa berjalan dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.